Kalau nu bolak-balik matur niki berkali-kali di tempat ngaji. Gimki jenane eling mboten gadah masalah ingatan ini eling tenan. Wong nak soleh, ya soleh mulai cilik cek soleh dadakan terus husnul khotimah pokoknya napa soleh. Niku nak mati niku bumi ku nangis. Nangise bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula dia berperilaku baik teng nggen kula sakniki tiyang niku mun jenengan ambil nangis bumi. Sakniki sing urip karek bedua damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam. Iku nangis bumi. Langit seweneng. Gusti matur nuwun Gusti orang itu saya tunggu lama sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Seneng. Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis piye? Nah itu terserah sampai apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantasnya bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngeten kalau tak terang malih ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksud. Terus Nabi Adam orang pertama dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa menurut sobat napa? Umpama kowe dadi Nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materi ini kok bumi dan dia orang pertama yang urung lali kaman. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lali. Seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kayak katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi kok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Karena sama tanggal pulau, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan ya. Kan wonten latihan ya, misalnya la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa alaiha ge pas nunggu bagian pas nunggu wa alaiha ge wa alaiha no babia kata wa alaiha no kata babia tunggu wa alaiha wonten sing babia kata sing waridan wa alaiha sanad kula musalsal untuk nabi niku babia kan kebenaran guru kula macane babia tapi ada yang maca wa alaiha. Begini caranya sampean mikir ya tawarai tauhid sing kasep. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khoto umastatu yakinan. Umpama somben tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli syai'in qadir, kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli syai'in. Cara Sayyidina Ali, somben aku wis matilah imanku ora tambah, meskipun aku swarga neraka. Lah kena napa? Darah padha wae ning dunia ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Buatin sampean tak latih senang pangeran. Misalnya begini, sampean tak latih, harus latihan, memang harus seperti ini latihan. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu, ujuk-ujuk. Wujud. Kadang aku mati ya wedi kan. Mau mati jebule kiamat 1 juta tahun kasih opo nang kuburan. Masuk di Khalillah itu. Opo enten-tenan.
Makanya aku ya ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir kok. Nang nglilir terus nanti. Apa mlaku-mlaku nang donya apa piye kok. Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok. Ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takok, misalnya sampeyan ning kuburan niku. Apa ngadepi muka nakil tukaran terus ya keselen tukaran. Tukaran nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali apa gampang ini macam wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip ora ro karepe. Ngerti-ngerti urip. Mati ora ro karepe. Pas mati sampean petangin dah ya ora ro karepe. Pokoke wa mata syauna illa ya Allah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya. Lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya enggak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya enggak tahu kalau tahu-tahu mati. Ya berarti Anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia netas. Ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut Allah, disebut kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat enggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mulanya kena jadi ulama, ciri utama ulama itu jamiul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sampai saya tak warai tenan. Sampai kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa. Mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok, sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Wae. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zaidul Ma'ad. Kitab Zaidul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pengagum kitab Zaidul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus isin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil kok lek Ibnu Taimiyah mergo dicap. Ada Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad Piyambak nanya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam nopo qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi. Sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa Pak iki dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saya kira arah kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalime sepiro nganti dadi no? Mantap. Tapi sudah dibahas, habis itu apa? Wajo apa sih? Mas repot. Tak warai ini. Sampean ben nglapan oleh gawe ku keren tenan betul keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul. Wa min asliha qatalar rasul. Terus sampai sekarang saya tak bedai, surga itu kan digawe kelas VIP mewah. Terus jari rugi ini bidadari nurah kan, nak wingi gitu. Kira kita mulai, wayu kape kan, rano sing keriting, wayu kape terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek jek delok. Bidadari sifatnya maksuratun fil khiyam, jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wayu kape.